Assalamualaikum Bu Lili, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya Bu Lili, kemarin kita sudah berbincang sedikit Bu ya. Nah, di mana kemarin kita telah sepakat bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan praobservasi supervisi akademik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kegiatan ini terdiri dari 3 bagian Bu Lili. Yang pertama, kegiatan praobservasi. Nah, di mana kegiatan itu seperti yang sedang kita lakukan saat ini Bu. Pada kegiatan ini kita akan saling sharing-sharing tentang apa saja yang sudah Ibu Lili persiapkan untuk kegiatan supervisi akademik nanti. Kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi di kelas. Nah, di mana di kelas itu nanti kita akan melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Lili lakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi Bu. Nah, di mana kegiatan ini nanti kita akan sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Lili laksanakan nanti. Bagaimana Ibu Lili? Apakah sudah siap? Ya, siap. Oke. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah saya ingin melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Lili. Ya, di mana kemudian kita bisa sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran, baik itu dari segi pengembangan aspek maupun strategi pembelajaran di kelas Ibu Lili. Kalau boleh tahu, sekarang Ibu Lili mengajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 3A. Oh, kelas 3 ya. Ya. Berarti sekarang Ibu Lili mengajar di kelas 3A Bu Lili ya. Nah, kemudian materi apa sih yang akan Ibu Lili sampaikan untuk kegiatan observasi nanti? Untuk materi yang saya sampaikan nanti adalah materi tentang energi listrik dan cara penghematan energi tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang energi listrik dan cara penghematan energi di kehidupan sehari-hari Bu ya, penerapannya ya. Ya. Baiklah, kemudian apa saja sih yang telah Ibu Lili persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti Bu? Yang saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti itu ada seperti RPP, media pembelajaran, kemudian LKPD, dan benda-benda konkret yang lainnya yang berkaitan untuk penunjang saya mengajar besok. Oke, jadi yang telah Ibu Lili siapkan yaitu perangkat pembelajaran, RPP Bu ya, kemudian media pembelajaran, LKPD ya, kemudian juga video-video Bu ya, benda konkret. Oke, nah kemudian kalau untuk penilaiannya bagaimana Ibu Lili? Untuk penilaian yang di kelas yang saya sudah siapkan itu adalah penilaian kognitif, tes tertulis berupa esai, kemudian penilaian efektif observasi selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, dan juga penilaian psikomotor yaitu bentuk unjuk kerja yang terlampir. Berarti Bu Lili nanti menyiapkan penilaian kognitifnya berupa tes tertulis Bu ya. Ya, dalam esai, kemudian afektifnya, kegiatan selama kegiatan berlangsung, dan juga kegiatan psikomotornya yaitu dalam bentuk unjuk kerja terlampir Bu ya. Ya, bagus sekali Bu, saya setuju dengan ide Ibu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lili capai nanti Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ialah nantinya dengan melihat video cara penghematan listrik, peserta mampu mengidentifikasi cara penghematan energi listrik dengan benar. Kemudian siswa juga dengan diberi teks bacaan tentang menghemat penggunaan energi listrik, peserta didik dapat menemukan kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan baik dan benar. Kemudian juga ada setelah mengidentifikasi teks bacaan menghemat penggunaan listrik, peserta didik mampu menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan
dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Oke, jadi ada 2 tujuan Bu ya. Ya, 2. Dimana setelah melihat video tadi, kata Ibu, peserta didik atau murid diharapkan mampu mengidentifikasi Bu ya cara penghematan energi listrik dengan benar. Kemudian dari teks bacaan yang nanti disiapkan, peserta didik mampu menemukan kata-kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi Bu ya, dengan baik dan benar. Dan juga peserta didik nantinya diharapkan mampu menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi Bu ya, dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu Lili sebutkan tadi, aspek apa sih yang ingin Ibu Lili kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini Bu? Aspek yang saya ingin kembangkan dalam pembelajaran ini ialah terperinci tentang energi listrik dan cara penggunaan hemat energi di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi berdasarkan tujuan tadi, aspek yang ingin Ibu Lili kembangkan dalam kegiatan nanti yaitu terperinci Bu ya tentang energi listrik dan cara penggunaan hemat energi di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, atau bisa juga di lingkungan rumah Bu ya, masyarakat rumah mereka sendiri Bu ya. Ya, bagus sekali Bu Lili. Kemudian, nah ini untuk strategi Bu. Strategi apa yang akan Ibu Lili gunakan untuk mencapai perkembangan aspek yang Ibu Lili sebutkan tadi? Untuk strategi atau metode yang akan saya gunakan itu nanti menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Itu ada kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kemudian kalau untuk mode pembelajaran yang saya gunakan itu ialah mode pembelajaran yang berbasis inquiry, dan metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi strategi tadi atau metode yang akan Ibu Lili gunakan yaitu dengan pendekatan pembelajaran saintifik Bu ya, di mana mengamati, menanya, kemudian menalar, mencoba, atau mengkomunikasikan Bu ya. Nah, kemudian model pembelajarannya tadi inquiry Bu ya, dan metodenya tadi Bu Lili akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oke. Baik sekali itu Bu Lili. Nah, kira-kira kapan ya Ibu Lili bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan observasi nanti Bu Lili? Secepatnya Bu. Secepatnya besok ya. Oke, secepatnya yaitu besok itu ya Bu ya, besok. Oke. Baiklah. Nah, Ibu Lili kan tadi katanya besok mau melaksanakan kegiatan observasi Bu ya, yaitu pada hari Rabu Bu ya. Mungkin jam berapa Bu? Jam pertama, jam kedua ya, mungkin ya, kelas 3A. Oke. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Ibu Lili untuk menyiapkan untuk observasi nanti? Itu nanti ada teman sejawat yang membantu. Sejawat, iya. Nanti juga kalau Ibu Lili butuh bantuan, saya siap Bu Lili ya. Kita juga bantu. Ya, nanti juga saya akan membawa mungkin media Bu ya, atau alat-alat atau video-video yang nanti akan Ibu Lili gunakan pada saat kegiatan observasi berlangsung Bu Lili ya. Oke, baik Bu Lili. Saya rasa cukup Bu Lili ya untuk kegiatan praobservasi kita ini. Terima kasih banyak Ibu Lili telah meluangkan waktunya ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi supervisi akademik di kelas nanti Bu ya, besok ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Selamat pagi. Selamat pagi.
Sudah selesai. Mematikan lampu, mematikan TV, mematikan peralatan kipas angin. Bagaimana temannya? Yang kedua, hemat energi tadi. Anak-anak, apa yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Mematikan lampu, mematikan kipas, mematikan kulkas, mematikan AC, mematikan listrik. Ini apa sih yang akan kalian lakukan untuk menulis, untuk menunjukkan hemat energi dengan cara menulis? Siap. Ayo, kelompok ini mau menerangkan atau mau memberikan contoh cara menghemat listrik. Apa yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Mematikan TV, mematikan lampu, mematikan AC, mematikan Wow, pintar sekali kalian. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Silahkan duduk, anak-anak hebat. Sebelum Ibu tutup pelajaran ini, Ibu ulang kembali. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, menghemat energi. Salah satunya energi apa tadi? Ya, mematikan lampu yang digunakan. Lagi. Ya,
Assalamualaikum Ibu Nurmali. Ya, selamat datang di SD Negeri 90 Palembang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah ya. Ya, Bu, hari ini saya mau meminta izin pada Ibu untuk melihat kegiatan pasca supervisi yang saya lakukan dengan Ibu Lili. Kemarin pranya dan hari ini pascanya, Bu. Ya, mohon bimbingannya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Lili, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Bu Lili, ini rangkaian terakhir yang kita lakukan setelah kemarin kita mengadakan pra-observasi, kemudian observasi di kelas Ibu Lili, dan hari ini yang ketiga yaitu pasca observasi. Di mana pada pasca observasi ini kita akan sama-sama merefleksikan ya apa-apa saja yang akan Bu Lili tingkatkan untuk kedepannya dalam kegiatan supervisi akademik ini, Bu. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita lakukan kegiatan seperti sharing santai dengan Bu Lili terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin, Bu ya. Siap, Bu? Siap. Oke, yang pertama, apa yang Ibu Lili rasakan setelah melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu kemarin? Yang saya rasakan setelah melakukan supervisi di kelas kemarin itu, saya merasa senang karena dapat menunjukkan kemampuan dalam mengajar dan mendapat masukan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, jadi Bu Lili merasa senang, Bu ya. Merasa senang karena Ibu sudah bisa menunjukkan kemampuan dalam mengajar, dan juga kemarin setelah kita sharing-sharing akhirnya Ibu mendapatkan masukan, Bu ya. Masukan, kita sama-sama mencari solusi dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Lili lakukan agar untuk kedepannya hasilnya lebih maksimal, Bu ya. Kemudian murid-murid kita lebih bersemangat dalam belajarnya, kemudian kemampuannya bisa lebih baik lagi ke depannya, Bu ya. Oke, yang kedua, apa yang Ibu Lili rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan unsur KSE atau kompetensi sosial emosional? Itu yang saya rasakan itu, saya merasa senang ya karena mendapat pengetahuan yang baru. Walaupun sebelumnya tidak bisa saya lakukan di kelas, karena di dalam kelas itu kan kemampuan siswa itu kan memiliki kemampuan yang heterogen, yang berbeda-beda. Jadi saya akan berusaha untuk nantinya akan lebih memfasilitasi kemampuan belajar siswa. Oke, jadi Ibu juga semakin senang, Bu ya, semakin bersemangat yang Ibu rasakan karena setelah kita melakukan sharing-sharing santai, kemudian tukar pikiran tentang mengajar secara diferensiasi, kemudian juga tentang KSE tadi, Bu ya, kompetensi sosial emosional, sehingga Ibu Lili tadi katanya mulai memahami tentang cara bagaimana bisa memfasilitasi kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda atau heterogen kemarin, Bu ya, seperti tadi ada yang kemampuan belajar dan minat belajarnya cepat, ada yang sedang, dan ada kurang. Ya, baik sekali, Bu ya. Kemudian, apakah indikator ketercapaian yang Ibu harapkan sebelumnya sudah terwujud, Bu, setelah kita melaksanakan supervisi kemarin? Yang kita lakukan kemarin itu ada sebagian yang sudah terwujud dan ada sebagian yang belum terwujud. Beberapa bagian yang belum bisa saya rasakan ya, karena murid yang heterogen itu membuat saya harus berusaha melakukan pola pembelajaran yang berbeda juga. Oke, iya, Bu ya. Jadi alhamdulillah ada yang sudah terwujud, dan ada yang belum. Sisanya, Bu ya, yang mungkin bisa kita wujudkan setelah kita melaksanakan pasca observasi ini, Bu ya, untuk pembelajaran yang akan datang. Berarti alhamdulillah sekali ya, Bu ya. Berarti dari 100% itu mungkin sudah 70%, 80% ada ya, kemajuannya, alhamdulillah.
Nah, kata Ibu tadi yang membuat Ibu berusaha melakukan pola pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, setelah kita kemarin sharing-sharing tentang berdiferensiasi, akhirnya Bu Lili tahu ya bagaimana cara mengajar anak ini apa heterogen, kemampuan berbeda-beda. Akhirnya Bu Lili ini ya paham. Nah, selanjutnya bagian manakah yang Ibu anggap kegiatan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik? Nah, kan kata Ibu tadi sudah ada yang berjalan, ada yang sudah berjalan. Nah, itu di bagian kegiatan pembelajaran yang mana, Bu? Kalau saya boleh tahu. Saya merasa ada bagian pembelajaran lebih baik itu pada saat saya menggunakan media pembelajaran di kelas. Karena di sana siswa itu tampak antusias, karena kalau melihat media itu kan siswa itu masih tertarik untuk belajar. Apalagi pada saat siswa untuk diminta untuk melakukan menceritakan pengalamannya itu depan kelas, jadi siswa itu merasa lebih tertarik gitu. Tertarik. Oke ya, saya juga setuju ya dengan pendapat Ibu yang sudah berjalan dengan baik itu, karena kemarin Ibu sudah menggunakan media ya, beberapa media. Ada media dalam gambar, yang kemarinnya kemudian video, video, alat peraga, dan itu membuat siswa ini Bu ya lebih tertarik, lebih tertarik, lebih semangat Bu ya. Oke, bagus sekali Bu Lili. Kemudian adakah hal lain yang ingin Ibu perbaiki ke depannya? Jika ada, pelaksanaan kegiatan supervisi yang seperti apa Bu? Untuk kegiatan yang akan saya perbaiki pada saat pembelajaran di kelas itu mungkin lebih ke strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin akan lebih variatif lagi bagi siswa, sehingga saya lebih semangat, siswa dan saya itu lebih semangat belajar. Serta saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid. Ya. Oke, jadi yang ingin Ibu perbaiki ke depannya tadi dari yang saya tangkap yaitu Ibu ingin variatif dan kreatif lagi Bu ya, dalam strategi ataupun model pembelajarannya Bu ya, medianya seperti itu ya, bervariasi lagi. Sehingga siswa itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk murid itu lebih cepat ini Bu ya nyampe ya kepada siswa ya, jadi siswa itu bisa langsung sesakatnya ya. Kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kembali, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Kompetensi yang lain saya ingin kembangkan ya, saya rasa saya ingin mengembangkan pemahaman murid tentang disiplin gitu ya, disiplin waktu maupun pengembangan berpikir anak pada anak itu mengenai hal-hal yang berbahaya. Apalagi kan anak kelas rendah itu kan belum bisa mengerti ya, jadi mungkin lebih mengembangkan berpikir anak untuk hal yang mengenai hal-hal yang berbahaya dan tidak berbahaya, serta berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mewujudkannya. Kali itu Bu, saya juga setuju Bu ya. Ibu ingin mengembangkan kompetensi lain yaitu tentang disiplin waktu dan juga pengembangan berpikir anak Bu ya, mengenai hal-hal yang berbahaya. Nah, dimana kemarin itu kita tentang menghemat energi Bu ya. Iya, materi kemarin kan hemat energi. Sehingga yang kita harapkan anak-anak paham dalam penggunaan energi dan bisa menggunakan energi sesuai dengan kebutuhannya ya. Untuk kali ini kompetensi lain yang ingin dikembangkan tadi tentang disiplin waktu, itu sangat baik sekali Bu. Saya juga kemudian kata mau berkolaborasi dengan orang tua murid Bu ya untuk mewujudkannya. Baik sekali Bu ya, nanti juga kita bisa juga Bu berkolaborasi Bu ya sama guru ya untuk meningkatkan minat belajar ataupun kreativitas dari murid-murid kita Bu ya. Kita juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain. Selanjutnya, kira-kira ada tidak rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk kedepannya Bu? Rencana lanjut itu ya. Ya, mungkin saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuai dengan kemampuan siswa yang lebih heterogen.
Berarti rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi Ibu ya. Kemudian juga bisa memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya Bu ya. Nah yang kedua ini juga saya sangat setuju ya menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam. Nah, jika kita selalu menggunakan media yang beragam itu bisa meningkatkan Bu ya semangat, kemudian kreativitas, minat belajar murid Bu ya kedepannya ya. Saya sangat setuju sekali gitu ya. Oke Bu Lili, dari hasil percakapan pasca observasi kita ini, saya bisa menyimpulkan Bu ya bahwa kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Lili laksanakan kemarin yaitu supervisi akademik ya, bagian observasinya dan perannya itu sudah sangat baik Bu ya, dan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam EPP Ibu. Semuanya ada, semuanya teratur, kemudian sangat baik Bu ya. Ya. Kemudian, nah untuk catatan sedikit Bu ya. Nah hal yang perlu Ibu tingkatkan mungkin yaitu penggunaan media Bu ya. Tadi kan kata Ibu medianya itu selalu bervariatif. Nah semoga nanti untuk kedepannya media Ibu itu juga bisa menggunakan yang lebih semangat terus. Bukan hari ini saja ada media, besok nggak ada media, nanti mereka semangat besok turun. Iya. Itu Bu ya, konsisten lah maksud saya Bu ya. Nah kemudian kegiatan belajarnya itu lebih bervariasi untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah seperti yang berdiferensiasi tadi Bu, biar mereka bisa mencoba hal baru seperti itu Bu Lili ya. Nah mungkin itu saja Bu ya catatan dari refleksi saya untuk kegiatan supervisi Ibu yang kemarin. Oke, semuanya sudah sangat baik dan saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lili ya sudah membantu saya dalam proses kegiatan pra observasi, kemudian observasi di kelas dan juga yang terakhir pasca observasi dan juga ditemani oleh Ibu Nurmali ya SBD. Terima kasih Bu Lili. Iya sama-sama. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa sering berkolaborasi Bu ya untuk meningkatkan minat siswa dan juga semangat murid-murid kita. Iya. Oke, makasih Bu Lili. Iya sama-sama. Baiklah Ibu Nurmali, mungkin itu saja Bu Nurmali ya percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Lili. Ya, semoga Ibu Nurmali bisa membimbing kami lagi untuk lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Makasih Bu Nurmali. Ya, assalamualaikum.